Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan belajar tentang akidah akhlak, yaitu akhlak terpuji. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada manusia, yaitu yang semua akhlaknya adalah Al-Quran. Beliau adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak terpuji yaitu yang pertama di sini, yaitu halaman 33, yaitu tentang rendah hati, atau dalam bahasa Arabnya yaitu tawadhu. Tawadhu yaitu adalah rendah hati, tidak sombong dan tidak angkuh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syu'ara ayat 215 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang mukmin. Rasulullah SAW juga bersabda, tawadhu hatta la yabghi ahadun ala ahad. Yang artinya, bertawaduklah kamu supaya tidak ada seorang pun yang menganiaya orang lain. Hadis riwayat Abu Daud. Sifat rendah hati sangat penting dan berguna, antara lain sebagai berikut. 1. Sebagai jalan yang mengantarkan manusia ke surga. Kalau ingin masuk surga, harus tawadhu, harus rendah hati. Karena surga tidak mau orang sombong. Seperti iblis saja sombong, dibuang dari surga. Apalagi kita mau masuk surga, ya nggak boleh sombong. Sombong ya nggak pantas dong. Yang kedua, merupakan salah satu ciri dari hamba Allah yang baik. Ingin menjadi orang baik, ya tawadhu, ya rendah hati. Tidak angkuh, tidak sombong, tidak cuek, tegur sapa. Yang C, merupakan alat untuk membina persaudaraan sesama muslim. Ingin membina persaudaraan, ingin erat persaudaraannya, yaitu dengan cara rendah hati. Selanjutnya, akhlak terpuji selanjutnya yaitu tentang ikhlas. Ikhlas dalam agama Islam yaitu artinya murni, tulus, bersih. Bantuan kita, apa yang kita lakukan, perbuatan baik, apapun yang kita lakukan bersih, tidak ada hayalan manusia, tidak ada untuk manusia, bukan untuk jabatan, bukan untuk harta, bukan untuk wanita, tapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas. Ini ilmu ikhlas, ilmu yang sangat berat sekali, perlu mujahadah, perlu perjuangan. Karena kebanyakan kegiatan yang kita lakukan demi uang, demi popularitas, demi jabatan, ingin dipuji dan lainnya, itu sudah tidak ikhlas murni, tidak untuk apa-apa tapi untuk mendekatkan kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah, itu ikhlas artinya. Ya, ini sebagai contoh, sebagai suka ayat Al-Quran Al-Bayyinah ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العظيم. Artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus. Nah, itu memurnikan, membersihkan, ikhlas kepada Allah. Contohnya itu amal ikhlas dan tidak ikhlas antara lain sebagai ikut. Ketika itu bisa dibaca aja ya. Ketika di kampung diadakan perbaikan masjid, Ahmad memberikan sumbangan yang jumlahnya tidak terlalu besar, tapi yang memberikan semata-mata ingin mendapatkan keridhaan Allah, ya berarti dia ikhlas karena mengharapkan ridho Allah. Sedikit ikhlas baik, tapi banyak ikhlas itu jauh lebih baik ya. Yang dikit ikhlas kok, dan begitu. Yang lebih baik itu banyak tapi ikhlas, tuh mantap tuh ikhlasnya, tingkat tinggi. Yang B, ketika Pak Halim menyuruh siswa-siswi kelas 3 untuk membersihkan kekarangan madrasah, Fadil melakukannya dengan hati gembira dan tulus. Sebaliknya, Farah melakukannya dengan terpaksa karena takut dimarahi guru. Fadil telah beramal dengan ikhlas sedangkan Farah tidak ikhlas.
Ini kalau disuruh-suruh itu bukan karena takut sama orang tua, bukan takut sama guru, tapi semata-mata itu perintah. Lakukan dengan senang, dengan enjoy, dan dengan happy. Selanjutnya yaitu santun. Santun yaitu harus dibiasakan. Karena santun adalah lemah lembut, suka menolong, berperangai baik, dan halus dalam berbicara maupun bertindak. Santun tuh lemah lembut, tapi bukan letoy ya. Lemah lembutnya itu adem kalau ngomong. Kalau berbicara tuh lembut, tenang, pembawaannya tenang, tindak tanduknya tenang, pembicaranya lembut, senang orang, dingin dengarnya. Dan suka menolong, ringan tangan. Ingat, bukan panjang tangan, tapi ringan tangan, suka menolong. Ada teman khususan, suka menolongnya. Dan berperangai baik, berbicara maupun bertindaknya baik. Subhanallah, indah ya kalau hidup santun itu. Situ ada dalilnya sini. Khairul khalil hifdzul lisan, jizahatul lisinani lahti'am wa la yaltaimu ma jawahul lisan. Perangai budi pekerti yang paling baik adalah memelihara lidah. Omongan luka karena gigitan bisa sembuh, dan sulit sembuh luka hati karena omongannya yang santun ya. Yang 4, kasih sayang. Setiap orang pasti ingin dikasihi dan disayangi, pasti. Karena man la yarham la yurham. Kalau ingin disayang ya kita harus nyayang orang lain. Kita ingin disayang tapi sama orang lain tidak sayang. Nah, kalau ingin disayang oleh Allah, oleh Rasulullah, kita harus menyayangi sama manusia. Bahkan pada tumbuhan juga harus sayang, pada hewan juga sayang. Bagai tumbuhan kemana? Tidak memetik sembarangan, tidak menebang sembarangan, disiram, dirawat. Pada hewan seperti tadi dijelaskan, harus dikasih makan, harus disayangi, tempatnya bagus ya. Itu kasih sayang, nanti Allah akan sayang sama kita. Yang kelima yaitu taat. Taat artinya mengikuti dan melaksanakan aturan yang ada dengan penuh kesadaran. Ada peraturan di rumah, ada peraturan di sekolah, ada pemerintahan dari pemerintah, semuanya harus taat. Kalau taat, insya Allah nanti akan jadi orang sukses. Karena Allah juga sangat taat kepada, sayang sama orang yang taat. Seperti iblis dibuang karena tidak taat, malaikat sayang karena sangat taat. Makanya manusia harus taat. Dan ini yang Bapak bisa sampaikan, akhlak terpuji dari ikhlas, dari rendah hati, dari ikhlas, dari santun, dari sayang dan taat. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini kita mendapatkan ilmu, disimpan di otak, disimpan di dalam hati, dan dikerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.